keranten pancen sambutan-sambutan dan mauidhah di walimah niku hakikate bid'ah. Keranten walimah itu ya hanya sekedar ta'amun yutakhad li khudusis surur. Walimah itu adalah sebuah makanan yang harus dimasak ketika ada kebahagiaan yang datang. Harusnya di sini acaranya makan-makan. Dan kula lek iki ngrasa kaya tuan rumah. Dadi nek ken makili lasem niku ayo. Untuk selanjutnya yakni sambutan penyerahan temanten putri yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar. Kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun dia. Sampun. Mboten. Jalan dengar apa apa niki. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mawlana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para habaib, para kiai wa bil khusus murabbi arwahina Simbah Kiai Anwar Mansur, Simbah Yai Nurul Huda Jazuli, para simbah nyai, para ibu nyai, keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo ingkang kawula mulyakaken, hadirin hadirat. Alhamdulillah wonten siang menika kita saged kempal sareng-sareng dalam rangka nasyakuri ponaan kawula ingkang dipun pendet putra kalian Romo Kiai An'im Falahuddin Mahrus dalam kadhawuhan kaburih makili kakak kawula Kiai Haji Muhammad Ahfaz Faisal Tatius putra Simbah Kiai Hamid Belowi ingkang sejatosipun kedahipun ingkang makili menika Romo Yai Ubab utawi sinten ingkang langkung sepuh. Tapi wong kula niku teng Lasem naturalisasi, kula niku santri dilalah pikantuk Lasem ragil dados nggih nderek mawon. Sing paling penting nggih niki pertama kali kula nyerahne manten. Dadi kula nggih bingung badhe matur napa. Sing jelas nggih ngeten iki kawontenane. Mugi-mugi estu-estu Mbak Ala niki estu-estu menjadi hadiah terbaik yang diberikan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kagem Mas Hakim. Apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang membuat kita dianggap sebagai orang yang beruntung. Yang pertama adalah al-mar'ah as-salihah wal maskan al-wasi' wal jar as-salih wal markab al-hani. Yang pertama, kita semua para laki-laki dianggap beruntung ketika memiliki pendamping yang baik, sebagaimana disabdakan Rasulullah, mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin salihah. Perempuan yang benar-benar baik, kalau kata ulama-ulama kita, perempuan yang idza nadhara ilaiha zawjuha sarathu ay ja'alathu masrura. Mbak Ala harus menjadi perempuan yang
ketika dipandang, ketika dilihat oleh Mas Hakim benar-benar menenangkan, menenteramkan. Dan wa idza amaraha fima la ma'siyata fihi ata'athu. Dan ketika dimintain tolong apapun, yang penting itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka siap ndereaken, siap nurut. Ada lagi yang mengatakan bahwa perempuan baik itu atau orang beruntung itu kalau mendapatkan perempuan baik dari kacamata bijamali suratiha wa husni siratiha wa husuli hifdzi dini zawjiha biha. Di antara keberuntungan laki-laki itu adalah ketika mendapatkan pendamping yang cukup cantik. Dan insya Allah keponakan saya sudah super cantik. Jadi Mas Hakim insya Allah sangat beruntung. Perilakunya, ya dia dari awal memang hidup di lingkungan pesantren sebagaimana Mas Hakim. Insya Allah saya niki lare ngaos wonten betengan, wonten ngaso simbah Nyai Harir. Insya Allah lare menika nggih bisa diharapkan kebaikannya. Lan kula ningali beberapa video-video yang beredar, kayaknya Mas Hakim pun atut. Nggih, pun atut. Mergo anu Mas, kenapa saya ngomong keponakan saya cantik? Jenengan kan nggih ngaos. Kata Sahibul Ihya, beliau mengatakan idza kanatil mar'ah hasna'a khairatal akhlaq sauda'al hadaqati wasya'ar kabiratal ain baydatal laun muhibbatan li zawjiha qasiratat tarfi 'alaiha fahiya ala suratil huril ain. Ketika seorang perempuan itu cukup cantik, kemudian kebetulan bola mata dan rambutnya hitam, kulitnya cukup putih, matanya cukup lebar, kemudian sangat mencintai pasangannya, dan kayaknya keponakan saya itu ya memang benar-benar sudah sangat cinta dengan pasangannya. Pun boten patek kelingan kambek wong tuane. Insya Allah itu adalah gambaran atau potensi-potensi calon penghuni surga. Yang kedua, keberuntungan kita itu kalau memiliki al-maskan al-wasi'. Maskan al-wasi' itu ya mungkin kalau secara tekstual rumah atau tempat yang luas. Tapi sebetulnya para ulama kita mengatakan al-maskan al-wasi' adalah alladzi yakfi li sakani ahli. Artinya merupakan satu tempat di mana para penghuninya nyaman berada di sana. Dan yang ketiga adalah al-jar as-salih. Di antara keberuntungan hidup adalah ketika memiliki lingkungan yang baik. Maka kami keluarga Lasem benar-benar merasa sangat beruntung Allah Subhanahu wa taala menakdirkan perjodohan ini. Karena dengan Romo Kiai Anim dan keluarga besar Lirboyo menerima anak kami Ala ini, kami merasa ini al-jar as-salih, lingkungan yang baik. Kata ulama kita, al-jar as-salih itu adalah alladzi yahussu qaulan wa fi'lan ala ta'ati wa taqwa wa yuqiduhu min naumil ghaflati wal hawa.
Kami merasa yakin bahwa lingkungan Lirboyo punya kemampuan untuk memaksimalkan semua potensi yang dimiliki oleh anak-anak kami. Maka ini sangat tepat, dan semoga sebagaimana kemarin di Lasem juga sempat saya sampaikan, moga-moga Mas Hakim setelah dinikahkan ini semangat ngajinya, semangat mulangnya semakin tinggi, semakin istiqomah. Dan moga-moga perjodohan ini benar-benar bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi keluarga Lasem, dan juga moga-moga untuk pondok pesantren Lirboyo. Yang terakhir ya Al-Markab Al-Hani, kendaraan yang enak, kendaraan yang baik. Gampangannya nggih, cara Imam Munawi bahasanya adalah Al-Hayyin alladzi la yud'ibu sahibahu bikasratit talabat. Ya, kendaraan apapun yang penting tidak sering masuk bengkel. Kira-kira kalau sekarang begitu, tidak sering merepotkan. Walhasil, moga-moga ini merupakan satu pernikahan yang barokah, yang benar-benar diridhoi dan selalu dipangestoni oleh para masyayikh, oleh para simbah-simbah yai. Mugi-mugi estu-estu dados manfaat sedaya. Lan terakhir, kita sareng-sareng ndongaaken mugi-mugi kemanten kekalih niki nek mpun wancine mugi-mugi estu pikantuk dzurriyyah thayyibah. Apapun Rasulullah mengatakan la yalqallaha 'abdun bi dzambin a'dhama min jahalati ahli. Tidak ada dosa yang dibawa oleh seorang santri lebih besar daripada dia meninggalkan anak-anak yang tidak mengerti apa-apa terkait hal-hal yang bersifat agama. Kula kinten namung niku saged kula aturaken ngapunten ingkang agung, keranten pancen sambutan-sambutan dan mauidhah di walimah niku hakikate bid'ah. Keranten walimah itu ya hanya sekedar ta'amun yutakhad li khudusis surur. Walimah itu adalah sebuah makanan yang harus dimasak ketika ada kebahagiaan yang datang. Harusnya di sini acaranya makan-makan. Dan kula lek iki ngrasa kaya tuan rumah. Dadi nek ken makili Lasem niku ayo ngapunten ing agung dateng sedaya mawon, nyuwun tambahipun pangestu, matur suwun semua penghormatannya, dan mumpung ingat kula nggih nyuwun agung pangapunten dhateng Rama Kyai Anim dan keluarga apabila kemarin ketika di Lasem kami kirang saya anggenipun hormat, anggenipun ikram. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar kami ucapkan terima kasih. Hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia, untuk sambutan selanjutnya penyerahan temanten putra atas nama Sahibul Bait, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus. Kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati seperti apa yang diaturkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Al-Kautsar, wabil khusus yang kita hormati bersama Romo Kiai Haji Anwar Mansur hafizahullah, Romo Kiai Haji Nurul Huda hafizahullah, Rahabaib Habib Nurul Firdaus, dan juga Kiai Ubab Maimun, dan para kiai-kiai, para punyai, para pejabat, dan para hadirin hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Akramakumullah fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Penyerahan saking Kiai Haji Abdurrahman Al-Kautsar saya terima
dengan ucapan bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah. Yang mana orang pasrah kepada Allah itu tingkat tinggi. Dengan arti Imam Ghazali itu mengatakan ada orang minta kepada Allah diberi umur panjang dan amalnya baik, baik mana dengan orang yang pasrah kepada Allah. Maka dijawab oleh Imam Ghazali, masih baik orang yang pasrah kepada Allah. Li'anna Allah qal wa ma yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan juga alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih. Kami sebagai wakil dari Al-Mukarram Kiai Haji Anif Al-Hudin telah diberi putri dari Gus Akhfas, cucu dari Kiai Abdul Hamid bin Kebetowi. Tadi dikatakan beliau ya alumni Betengan Hafizatul Quran. Min haitsul amal ini sudah kafaah ya. Wa min haitsun nasab ini juga kafaah. Wa min haitsul din ini kafaah. Mudah-mudahan kedua mempelai oleh Allah diberi dzurriatan thayyibah dan bahagia fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih. Ponakan kami Syarif Hakim diberi hadiah yang luar biasa ning a'la ya, Hatta Rosnabillah tadi oleh Kiai Haji Abdurrahman Al-Qausar sudah disampaikan jamilah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah juga jamilah fi dhahir wal batin. Namun untuk mengikat rumah tangga yang harmonis ini harus dengan akhlakul karimat. Akhlakul karimah ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan jubilat an-nufus ala hubbil hasanat wadaf isayyiat wa karohati sayyiat ya. Karakter manusia atau watak manusia itu mencintai kebaikan-kebaikan. Jadi membina rumah tangga keharmonisan ini secara fisik ya. Ini tidak mampu untuk mendatangkan keharmonisan. Namun harus dengan akhlakul karimah, harus kebaikan-kebaikan. Tentu akhlakul karimah itu maknanya luas ya. Namun kalau orang menghadap kepada Allah, maka oleh Allah tentu akan diberi kebaikan-kebaikan. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kalau orang itu ada pendekatan kepada Allah, tentu dalam pernikahan oleh Allah akan diberi kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kedua mempelai oleh Allah diberi kebaikan-kebaikan, dan oleh Allah mudah-mudahan kedua mempelai dijauhkan dari keburukan-keburukan. Bila mana rumah tangga itu mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan, maka akan terjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Jadi rumahku adalah surgaku itu bila mana suami mendatangkan kebaikan-kebaikan dan bertanggung jawab, dan istri juga demikian, maka bila mana kebaikan-kebaikan itu didatangkan di rumah dan keburukan-keburukan itu diminimalisir, maka akan terjadi baiti jannati ya. Mudah-mudahan ponakan saya Syarif Hakim bisa membina rumah tangga yang harmonis, yang bisa menjadikan rumahnya sebagai baitul jannah, baituhu jannatuhu, baituhuma jannatuhuma, mudah-mudahan demikian. Jadi kuncinya itu harus, kata orang Jawa ya, telepos selero, artinya memanusiakan, menghormati pasangan masing-masing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akraman nisa ilal karim wa ma ahnahuna ilal laim.
Kemuliaan suami itu oleh Allah dihubungkan bagaimana dia memuliakan istrinya. Dan kerendahan suami itu dihubungkan bagaimana dia memperlakukan istrinya. Kalau dia merendahkan istrinya, dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memuliakan istrinya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keponakan kami Syarif Hakim bisa memuliakan istrinya. Amin ya rabbal alamin. Cuma yang perlu diketahui, ini Hakim itu anak pertama ya. Anak pertama tentu bimanzilatil ab. Dan anak pertama itu biasanya oleh ibunya itu dikantili. Jadi lelaki itu bila mana menikah, maka tetap dia harus mendahulukan ibunya, ala zaujatihi, itu lelaki. Namun istri harus mendahulukan suami. Ini kadang-kadang kurang dipahami oleh perempuan-perempuan ya. Sebab istri kita sendiri nanti akan butuh kepada anak laki-laki kita. Jadi artinya yaitu saudara Syarif Hakim ini harus meluangkan waktunya untuk khidmah kepada ibunya. Nanti orang khidmah kepada ibunya, nanti buahnya oleh Allah hidupnya diberi barokah, rizkinya barokah, zuriyahnya barokah. Itu lelaki itu harus tetap mendahulukan ibunya dan mengakhirkan atau mengalahkan istrinya. Padahal istri sendiri nanti itu juga butuh diladeni, dikhidmai oleh anaknya laki-laki. Sayyidina Ali mengatakan radhiyallahu anhu, man qaddama zaujatahu ala ummihi falaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ini harus dipahami oleh istrinya. Dari saudara Hakim tetap memuliakan kepada ibunya, dan mudah-mudahan istrinya yang demikian memaklumi dan memahami nanti barokahnya ya, nanti anaknya minas sholihin wa sholihat sebab khidmah kepada ibunya ya. Nilai khidmah itu sangat luar biasa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para undangan. Kami ucapkan jazakumullah khairan, sekaligus kami mohon maaf Niki Haji An'im Falahuddin mengundang panjenengan semuanya ini dalam rangka beribadah. Hadir panjenengan ini merupakan ibadah, dahar panjenengan ini merupakan ibadah, idkhalul suruh panjenengan ini merupakan ibadah. Mudah-mudahan yang demikian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian al-afwu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.